warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan puji dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat untuk bisa membuat video ini. Dan tak lupa pula saya kirimkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, sang revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, saya Muhammad Putra Andika Dwitama dari kelas manajemen SDMB. Nah, berbicara tentang penelitian kerja dalam perusahaan itu pasti ada biasnya. Nah, menurut Wetter dan Davis, bias penelitian kerja perusahaan ada 6. Yang pertama, halo effect. Halo effect adalah penilaian menyukai karyawan dan tidak menyukai secara pribadi. Yang kedua, license and severity effect, yakni penelitian cenderung merasa perlu bersifat baik ke karyawan. Sedangkan safety effect, penilaian merasa tidak perlu bersikap baik kepada karyawan. Yang ketiga, central tendency, yakni penilaian memiliki tingkat toleransi yang tinggi sehingga akan memberikan nilai-nilai rata-rata ke karyawan. Ya, contohnya kepada karyawan-karyawan yang berprestasi pasti beda nilainya dengan karyawan-karyawan yang biasa-biasa saja. Yang keempat, assimilation dan differential effect, penilai punya kesamaan sifat dengan karyawan, sedangkan differential effect, karyawan mempunyai sifat yang berbeda kepada karyawan yang sebenarnya adalah kelebihan yang ingin dimiliki oleh penilai. Yang keenam, first impression error, penilaian melihat dari kesan pertama. Yang keenam, recent effect, memberikan penilaian ke karyawan berdasarkan pada kejadian yang baru saja terjadi dan melupakan masa lalu. Nah, apa tadi yang saya jelaskan, kesimpulan yang saya dapatkan dari penjelasan yang saya sampaikan ialah ada bias-bias yang dapat merugikan karyawan, maka penilai harus menyadari adanya bias tersebut supaya dapat menghindarinya, sehingga dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan akurat kepada karyawan, karena kesalahan dalam memberikan penilaian akan mendatangkan kerugian bagi organisasi dan perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan terdapat pada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.